Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Universitas Diponegoro pada tahun 2021 ini menerjunkan mahasiswanya untuk melaksanakan kuliah kerja nyata yang tergabung menjadi KKN Tim 2 Universitas Diponegoro pada tahun 2021 ini dengan mengangkat tema sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata diawali dengan penerjunan mahasiswa KKN Tim 2 Undip pada tanggal 30 Juni 2021 melalui Zoom dan YouTube. Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Yos Johan Utama, SH MHum, melepas sebanyak 4.380 mahasiswa yang tersebar di 28 provinsi yang terdiri dari 170 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan domisili atau lokasi KKN yang dipilih oleh mahasiswa. Periode KKN ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus 2021. Desa yang saya gunakan untuk melaksanakan KKN ini yaitu berada di Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Luas wilayah Desa Karanggondang ini seluas 634.256 hektar yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Karanggondang, Dusun Cokrah, Dusun Krandon, dan Dusun Sengkarang dengan jumlah penduduk sebanyak 2.171 jiwa. Desa ini berbatasan dengan Desa Karangsari di sebelah utara, Desa Lolong di sebelah selatan, Desa Limbangan di sebelah barat, dan Desa Legokalong di sebelah timur. Letak monografis Desa Karanggondang terletak di lembah Sungai Sengkarang yang membuat Desa Karanggondang ini menjadi desa yang subur. Mayoritas mata pencarian penduduk di Desa Karanggondang yaitu sebagai petani, dan sebagian juga bekerja di bidang konveksi dan sektor UMKM. Berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan perangkat desa sekaligus Kepala Desa Karanggondang yang saya dan teman-teman KKN di Desa Karanggondang lakukan, di mana terdapat 2 permasalahan, yaitu permasalahan berkaitan dengan UMKM dan penerapan protokol kesehatan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kemudian saya dan teman-teman mengunjungi pelaku UMKM konveksi yang ada di Desa Karanggondang, yaitu Kelompok Usaha Bersama atau KUB UMKM Konveksi Kargo Jaya Desa Karanggondang. Komunitas atau kelompok ini memiliki usaha di bidang konveksi atau jahit-menjahit seperti baju dan celana sesuai dengan pesanan pelanggan atau customer. Berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan Ketua KUB UMKM Konveksi Kargo Jaya Desa Karanggondang, yaitu Pak Siswoyo, bahwa permasalahan mereka berada di bagian pemasarannya yang masih terbatas dan hanya diketahui dari mulut ke mulut dan sanak kerabat saja. Dan mereka bekerja jika hanya mendapatkan orderan saja, serta produk atau usaha mereka belum dipasarkan secara online, baik itu melalui media sosial maupun marketplace. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu mengenai penerapan protokol kesehatan di wisata air Ciblon. Saya dan teman-teman melakukan survei dan diskusi dengan Ketua Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata Desa Karanggondang, yaitu Bapak Budiman di Wisata Air Ciblon.
Berdasarkan hasil survei dan diskusi tersebut, bahwa keadaan di tempat wisata tersebut, baik pengelola dan karyawan, serta para pengunjung yang juga belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat di wisata air Ciblon sesuai dengan aturan protokol kesehatan CHSE, yaitu cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan yang dianjurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Potensi unggulan di Desa Karanggondang ini terletak pada wisatanya, di mana berdasarkan keputusan Bupati Pekalongan nomor 556/129 tahun 2021 tentang penetapan Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar sebagai desa wisata klasifikasi rintisan di Kabupaten Pekalongan, di mana Desa Karanggondang merupakan desa wisata yang termasuk dalam wisata Kabalong, yaitu Karanggondang, Limbangan, dan Lolong. Untuk objek wisata yang ada di desa ini meliputi wisata air Ciblon, wisata Bendungan Padurekso, wisata Sokolangit, dan juga wisata religius, yaitu makam Habib Alwi bin Yahya juga terdapat di desa ini. Program pertama saya dengan tema SDGs, yaitu sosialisasi mengenai pemasaran online melalui media sosial dan marketplace, dan strategi pemasarannya kepada komunitas UMKM Konveksi Kargo Jaya Desa Karanggondang. Program SDGs ini dilakukan secara daring melalui WhatsApp Group Pemasaran Online KKN dengan komunitas UMKM Konveksi Kargo Jaya Desa Karanggondang yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama yaitu sosialisasi strategi pemasaran online yang diselenggarakan pada 18 Juli 2021. Pada sesi pertama ini dilaksanakan dengan diawali perkenalan, kemudian dengan pemberian buklet program pertama SDGs mengenai pemasaran online melalui media sosial dan marketplace untuk UMKM bisnis konveksi, dan pemaparan materi serta sesi tanya jawab. Kemudian untuk sesi yang kedua dilakukan pada tanggal 19 Juli 2021, yaitu sosialisasi pembuatan akun pemasaran online yang dilakukan melalui WhatsApp Group. Pada sesi kedua ini dilaksanakan dengan diawali cek kehadiran, pemberian link YouTube video edukasi mengenai pembuatan akun pemasaran online yang sudah mahasiswa buat, kemudian pemberian waktu untuk menonton video edukasi tersebut, serta tanya jawab dan pengisian Google Form untuk evaluasi pelaksanaan program pertama dengan tema SDGs. Hasil dari sosialisasi ini yaitu menghasilkan akun-akun pemasaran online seperti Shopee, Instagram Bisnis, dan fanspage Facebook yang dapat dipergunakan oleh komunitas Konveksi Kargo Jaya Desa Karanggondang untuk pemasaran bisnis mereka ke depannya. Hasil evaluasi dari pelaksanaan program SDGs ini yaitu mereka ada yang sudah memahami dan ada juga yang kurang paham mengenai materi sosialisasi ini, yaitu pemasaran online, pembuatan akun pemasaran online, serta pengoperasionalannya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam pelaksanaan yang hanya dilakukan secara online saja dan tidak tatap muka.
Kemudian penyampaian mahasiswa yang dirasa sudah jelas dan program sosialisasi ini bermanfaat untuk mereka berdasarkan evaluasi mereka. Program kedua saya dengan tema COVID-19 yaitu sosialisasi mengenai strategi pengelolaan wisata di masa pandemi COVID-19 sesuai protokol kesehatan CHSE untuk Karang Taruna Desa Karanggondang sebagai pengelola dan pekerja atau karyawan wisata air Ciblon. Program COVID-19 ini dilakukan secara daring pada tanggal 29 Juli 2021 melalui WhatsApp grup pengelola Ciblon yang di dalamnya terdapat para pengurus Karang Taruna Desa Karanggondang yang mengelola wisata air Ciblon tersebut, yang diawali dengan perkenalan dan cek kehadiran, kemudian dilanjutkan dengan pemberian buklet mengenai strategi pengelolaan wisata di masa pandemi COVID-19 sesuai protokol kesehatan CHSE bagi pengelola dan pekerja atau karyawan tempat wisata, dan pemaparan materi yang ada di buklet tersebut oleh mahasiswa secara garis besar, yaitu terdapat 3 bagian. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Program COVID-19 ini diakhiri dengan pengisian Google Form untuk evaluasi pelaksanaan dari program ini, yang hasilnya adalah mereka sudah memahami materi sosialisasi yang diberikan mulai dari bagian 1, 2, dan 3. Untuk penjelasan mahasiswa, mereka menganggap sudah jelas dan dapat dipahami serta bermanfaat bagi mereka dalam penerapannya di wisata air Ciblon. Kesan dan pesan saya dengan diadakannya KKN dari Undip mengenai pemasaran secara online yang dilaksanakan dengan cara di grup WA dan diberikan video tutorial tentang pembuatan akun Shopee, IG bisnis, dan website Facebook. Mengenai kegiatan tersebut, kami sangat respon baik dan kami juga belajar. Cuman sedikit kendala kami karena ini dilakukan secara online, jadi kami kurang begitu memahami. Alangkah baiknya seandainya kita ini diajarkan secara tatap muka sehingga kami dapat memahaminya dengan jelas. Kedepannya dari setiap KKN yang ada di Desa Karanggondang untuk melanjutkan istilahnya pemasaran online ini diteruskan terus sehingga kami dengan mudah dan cepat paham, sehingga kami bisa memasarkan produk dari konveksi Kargo Jaya ini sehingga lebih luas, dan juga pemasaran kami ini biar target-target kami bisa terpenuhi. Kami ucapkan terima kasih. Saya berterima kasih sekali kepada tim KKN Undip dan sangat terkesan sekali dengan adanya KKN Undip di sini, khususnya di desa kami. Ini sangat mengesankan sekali karena sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat Desa Karanggondang. Dan kritik saya dengan diadakannya sosialisasi ini, kritik saya ke depannya agar di Desa Karanggondang khususnya pariwisata Ciblon akan semakin baik dan maju. Saran saya untuk dari pemerintah maupun dinas pariwisata, dengan adanya diadakan sosialisasi ini, Desa Pariwisata Karanggondang akan semakin maju dan jaya kalau bisa ditambah dananya untuk pengembangan desa pariwisata Desa Karanggondang khususnya di Ciblon ini. Terima kasih. Di sini saya memberikan kesan-kesan terhadap mas-mas mahasiswa Undip ya, tentang penerapan protokol kesehatan CHSE. Sangat bagus. Kita yang tadinya belum tahu tentang protokol itu, kita terbantu dari mas-masnya
mengetahui tentang cara daftar dan juga penjelasannya tentang protokol kesehatan itu, untuk saran dan kritik. Kalau kritik nggak ada, mungkin ya saran ke depan mungkin ke dinas pariwisatanya. Mudah-mudahan kita sebagai pengelola wisata bisa diberi pengarahan, bimbingan yang lebih jelas sehingga kita tidak telat mengetahui segala info tentang pariwisata. Nah, itu dari saya. Terima kasih.